Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Asraf, NIM 2017 017 148. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya tentang pengaruh peran dosen, bahan ajar, dan kurikulum terhadap kemampuan mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Berdasarkan kasus tabel 1.1 tentang hasil survei penelitian Dayanti pada tahun 2015 menggambarkan bahwa dari 10 orang mahasiswa akuntansi terdapat 7 sampai 8 orang yang mengaku tidak paham bagaimana cara mengisi form SPT tahunan pajak. Di sini ada kemampuan mahasiswa dalam mengisi form SPT erat kaitannya dengan bagaimana pola pendidikan yang dijalankan. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor penentu dalam dunia pendidikan. Antara lain yaitu pertama ada peran dosen, kedua bahan ajar, dan ketiga kurikulum. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah peran dosen berpengaruh terhadap kemampuan mengisi SPT pajak? Kedua, apakah bahan ajar berpengaruh terhadap kemampuan mengisi SPT pajak? Ketiga, apakah kurikulum berpengaruh terhadap kemampuan mengisi SPT pajak? Selanjutnya, tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh peran dosen terhadap kemampuan mengisi SPT pajak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bahan ajar terhadap kemampuan mengisi SPT pajak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kurikulum terhadap kemampuan mengisi SPT pajak. Selanjutnya di sini ada landasan teori SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Menurut Mardiasmo pada tahun 2016, surat pemberitahuan tahunan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan SPT disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk formulir kertas atau hard copy dan dokumen elektronik atau online. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama, peran dosen. Peran dosen dalam penelitian ini adalah keterlibatan dan partisipasi dosen sebagai pengajar praktikum dalam memberikan pengetahuan dasar dan petunjuk teknis dengan tujuan membentuk kompetensi mahasiswa. Indikator yang pertama memberikan pengetahuan dasar, yang kedua memberikan petunjuk teknis, dan yang ketiga membimbing secara teknis kegiatan praktikum. Selanjutnya bahan ajar. Bahan ajar dalam penelitian ini adalah sarana yang digunakan dosen praktikum untuk menyampaikan materi dan petunjuk teknis sehingga mampu mengarahkan mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum sesuai dengan tujuan mata kuliah. Indikator yang pertama, sarana untuk menyampaikan materi, kedua sarana untuk memberikan petunjuk teknis, dan yang ketiga sarana untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum pada penelitian ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran praktikum yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk menghasilkan kompetensi praktis lulusan bagi mahasiswa. Indikatornya yang pertama seperangkat rencana pembelajaran praktikum, yang kedua pedoman kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga
ketiga, menghasilkan kompetensi praktis bagi mahasiswa. Nah, yang selanjutnya kemampuan mengisi SPT. Sini kemampuan mengisi SPT atau variabel Y-nya merupakan kompetensi yang dimiliki seseorang dalam mengumpulkan data dan informasi yang dipersyaratkan memahami tata cara dan prosedur pengisian formulir, melakukan pengisian data pada formulir, menyusun laporan rekonsiliasi fiskal, dan menghitung jumlah pajak yang terutang dalam kegiatan penyusunan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH. Selanjutnya di sini ada kerangka pikir dan hipotesis. Nah, hipotesis yang pertama, peran dosen berpengaruh terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan. Hipotesis kedua, bahan ajar berpengaruh terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan. Dan yang ketiga, kurikulum berpengaruh terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian, jenis penelitian, kualitatif deskriptif, sumber data, data primer dengan alat berupa kuesioner. Dan yang ketiga, kuesioner dibagikan kepada responden melalui Google Form dengan skala like, yaitu skor 1 sampai dengan 4 pada tiap item kuesioner. Variabel penelitian ada 2, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat di sini kemampuan mengisi SPT tahunan, dan variabel bebasnya peran dosen, bahan ajar, dan kurikulum. Selanjutnya metode penelitian populasi seluruh mahasiswa prodi akuntansi Universitas Sarjana Data Taman Siswa. Jumlah populasi tidak diketahui secara pasti sehingga jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus Lemesow. Sampelnya dihitung dengan rumus Lemesow dan menghasilkan angka sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel adalah teknik simple random sampling atau secara acak. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengaruh peran dosen terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan pajak. Berdasarkan hasil uji parsial, disimpulkan bahwa peran dosen berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengisi formulir SPT. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu milik Suhaida dan Aswar pada tahun 2018 yang juga menyatakan bahwa peran dosen terhadap kemampuan mahasiswa cukup besar. Yang kedua, pengaruh bahan ajar terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan pajak. Berdasarkan hasil uji parsial disimpulkan bahwa bahan ajar berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengisi SPT. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian milik Sugiyarti pada tahun 2013. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh kurikulum terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan pajak. Berdasarkan hasil uji parsial disimpulkan bahwa kurikulum berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengisi formulir SPT. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu milik Zia pada tahun 2016 yang juga menyimpulkan bahwa kurikulum berpengaruh terhadap kemampuan siswa. Nah, yang terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, peran dosen berpengaruh positif terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan pajak. Hipotesis 1 diterima. Dan yang kedua, bahan ajar berpengaruh positif terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan pajak. Hipotesis 2 diterima. Dan yang ketiga, kurikulum berpengaruh positif terhadap kemampuan mengisi SPT tahunan pajak. Hipotesis yang ketiga juga diterima. Saran agar penelitian selanjutnya selain menggunakan sumber data berupa kuesioner juga perlu ditambahkan melalui wawancara langsung kepada responden sehingga peneliti dapat lebih memahami tentang
seberapa jauh wawasan responden tentang SPT tahunan pajak. Sekian dan terima kasih hasil skripsi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.